Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya, Adi Novianto Putra. Ya, jadi belajar trading forex itu menjadi sebuah tren pada akhir-akhir ini. Kenapa? Karena memasuki masa pandemi, orang itu susah mencari kerja. Orang kena PHK dan pekerjaan juga berkurang ya, dan aktivitas di luar ruangan, di luar rumah itu juga dikurangi. Akhirnya yang ini menuntut sebuah perubahan di dalam cara kita mencari uang. Proses mencari uang yang biasanya itu harus dilakukan, kita harus keluar rumah gitu ya. Sekarang mulai berubah dan kita harus tidak perlu keluar rumah untuk bisa bekerja ya. Dan beruntungnya pada masa pandemi ini itu kita sedang berada di masa kemajuan teknologi yang sangat maju. Terutama hadirnya internet ini sangat membantu dalam proses kita mencari uang. Ya, salah satu contohnya itu adalah trading di forex. Ya, memang trading di forex itu bisa menghasilkan uang juga tanpa perlu kita harus keluar rumah. Jadi memang pada saat pandemi itu muncul ya, banyak sekali orang yang mulai belajar di trading forex. Kenapa harus belajar di trading? Ya, bukan hanya di forex saja sebenarnya, bisa di saham, bisa di forex, kemudian di kripto, komoditi, indeks, dan lain-lain, macam-macam. Intinya adalah menghasilkan uang dari trading. Nah, manfaat dari belajar trading itu teman-teman pertama bisa menambah skill baru ya. Ketika teman-teman punya skill baru, artinya teman-teman bisa dapat potensi income baru dari skill baru ini ya. Dan ketika teman-teman punya potensi pemasukan baru, teman-teman bisa lebih survive dalam melewati masa-masa pandemi ini. Ya, paling tidak kalau teman-teman tidak dapat uang banyak dari trading forex, setidaknya teman-teman bisa survive, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari trading forex ini ya. Selain itu, dengan belajar trading, teman-teman juga punya pengalaman baru mengenai pekerjaan ya, mengenai bagaimana cara menghasilkan uang tanpa perlu keluar dari rumah. Karena memang potensi dari trading itu sangat besar sekali. Bayangkan ya, kalau kalau hasilnya itu sebenarnya tergantung dari seberapa besar modal kita, seberapa besar lot yang kita gunakan ya, kemudian seberapa besar rasio keuntungan dibandingkan dengan kerugian yang kita lakukan di dalam trading. Cuman gambaran lebih sederhananya itu adalah berapa persentase keuntungan yang kita dapat dalam waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Sebenarnya trading forex itu merupakan salah satu transaksi yang sangat cepat, sehingga kalau 1 bulan itu rasanya terlalu lama sih ya. Ya mungkin katakanlah 1 minggu. Nah, 1 minggu itu di trading forex, profit yang bisa kita dapatkan potensinya itu bisa sampai 100%. Bayangkan kalau teman-teman modalnya itu 5 juta, trading seminggu, potensi profitnya juga 5 juta. Artinya uangnya jadi 10 juta. Itu potensinya ya, 100%. Kalau modalnya lebih tinggi lagi, ya juga sama. Misalnya 100 juta, ya dapatnya 100 juta juga. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa trading forex juga memiliki resiko yang tinggi, sehingga teman-teman harus belajar lebih dalam, harus tahu lebih dalam, harus tahu mengenai bagaimana caranya meminimalisir resiko yang ada di dalam trading forex ini, sehingga potensi profit 100% tadi teman-teman bisa dapatkan dalam waktu yang singkat. Tapi potensi profit ini bisa didapatkan memang, tapi tidak bisa terus setiap minggu itu langsung dapat 100%, itu tidak bisa seperti itu ya, karena tergantung juga dari momen-momen yang terjadi di market. Kadang momennya mendukung sehingga teman-teman bisa menghasilkan profit sebesar 100% itu, tapi kadang-kadang momennya itu tidak mendukung sehingga teman-teman harus rela mendapatkan keuntungan yang kecil, atau ya kalau
dapat keuntungan sih itu sudah mending ya. Atau kalau loss gimana, ya kan? Nah, itu juga harus teman-teman pikirkan, makanya teman-teman perlu belajar lebih dalam mengenai trading forex. Nah, biasanya kesulitan yang dihadapi oleh pemula itu adalah bagaimana cara memulai belajar trading forexnya. Ya, belajar trading forex saja bingung. Sebenarnya padahal kan saya sudah bikinkan sebuah tutorial ya, atau kelas lah ya, katakanlah sebagai kelas yang ada di gainhunter.com/free, itu gratis, bisa diakses oleh siapapun. Teman-teman kalau pengen belajar trading forex, teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ada di gainhunter.com/free. Teman-teman bisa ikuti videonya, ikuti cara tradingnya, di situ komplit bagaimana memulai trading, mulai dari daftar brokernya, terus mulai cara untuk verifikasinya supaya bisa di withdraw atau didepositkan uangnya ya. Nah, jadi selain mengenai brokernya juga ada cara untuk menggunakan platform tradingnya, yaitu adalah MetaTrader 4 yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai soalnya kan beberapa orang itu kan ketika melihat MetaTrader 4 ada yang kesulitan dan pengen tampilan MetaTrader 4-nya itu lebih bagus, lebih enak dilihat kayak yang ada di visual-visual biasanya di Instagram atau di fotografi mengenai trading gitu ya kan, visualnya itu terlihat bagus dan enak dipandang, sehingga kalau enak dipandang kan kita dalam melakukan analisa itu kan akan jauh lebih nyaman ya. Trading itu bisa dilakukan di HP, di smartphone, ataupun di PC atau di laptop ya. Nah, kalau di HP itu memang sangat simpel, sangat mudah sekali, dan tampilannya juga sudah standar seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa teman di sini yang nggak bisa cara merubah tampilan dari ini ya, di HP ini ya. Jadi di HP itu kalau warna standarnya hitam dan putih saja, warna standarnya ya, itu sebenarnya sudah enak untuk dilihat sih, udah enak untuk digunakan analisa. Cuman kadang beberapa orang itu pengen merubah warna-warna dari candlesticknya. Nah, cara mengubah candlesticknya itu gampang, teman-teman tinggal klik di chartnya ya, lalu masuk ke pengaturan, kemudian di sini ada warna ya, teman-teman tinggal klik saja dan teman-teman bisa rubah warnanya. Misalnya bar up warnanya hijau ya, lalu bar turun warnanya merah. Candle bullish ya, ini yang ada di tengahnya ya, isinya, warna isinya dari candle ya. Kalau misalnya kalau saya rubah menjadi bullish candle, itu kita rubah menjadi putih ya misalnya. Nanti di sini chartnya warnanya akan putih untuk candlestick naik ya. Untuk bar itu kan yang garis ini ya, yang tepian dari candlesticknya. Jadi teman-teman bisa disesuaikan ya dengan ini. Lalu kita balik lagi, jadi warnanya untuk bull candle itu lebih baik hijau ya. Biasanya sih hijau dan merah ya untuk bear candle merah. Nah, untuk latar belakang juga bisa dirubah, mau warna putih atau warna hitam itu bisa dirubah ya. Kemudian gridnya juga bisa disesuaikan. Grid ini itu warna yang garis-garis tadi ya, warna yang garis-garis ini, garis-garis di dalam candlesticknya ini ya, itu bisa disesuaikan. Usahakan beda dengan warna latarnya supaya bisa kelihatan itu ya. Nah, kalau di smartphone itu sangat simpel. Sekarang kalau di PC itu bagaimana ya? Kalau di PC itu seperti ini teman-teman. Ketika pertama kali trading, tampilannya pasti akan seperti ini ya. Tampilannya pasti akan seperti ini. Nah, ini kan bukan candlestick ya teman-teman, tapi ini bar chart ya, bar chart, dan warnanya juga masih hijau, dan kotak-kotaknya ini juga gridnya itu juga muncul sangat banyak, sehingga kita akan sulit melakukan analisa dengan menggunakan PC ini. Dan tampilannya juga kadang-kadang masih ada indikatornya ya di bawahnya seperti ini ya.
Contohnya adalah seperti, nah, kalau seperti ini kan akan sulit ya kita melakukan analisanya, karena akan makin sempit chartnya, akan makin sempit pandangan kita melihat chart ini. Bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana caranya merubah tampilannya itu bisa menjadi berwarna dan lebih enak untuk dipandang? Pertama, ya kita harus bersihkan dulu ini. Kita hapus semua, ya. Kita hapus, kemudian di sini juga yang tidak penting kita hapus, ya. Ini juga kita hapus, lalu ini kita hapus, jadi kita mungkin hanya sisakan ini saja, ya, market watch, supaya ketika kita mau trading di mata uang yang lain kita bisa pilih di sini, ya. Kemudian kita klik kanan, lalu pilih properties, ya, properties. Lalu pertama kita rubah dulu tampilannya dari chartnya, ya. Kita klik yang show period separator. Ini yang memisahkan antara market hari ini dan market kemarin, ya. Jadi akan lebih mudah kita melihat marketnya. Lalu show grid-nya itu yang kotakan banyak ini, ya, kotak-kotak seperti ini, itu kita hapus saja. Nah, tampilannya akan jadi lebih clean, ya. Kemudian kalau kita trading kan pasti ada split-nya. Kadang-kadang kalau di chart itu tidak tampil split-nya, kita akan kesulitan nanti kalau menentukan take profit-nya. Jadi kenapa kok tiba-tiba harganya itu kena take profit tapi kita belum close sendiri? Kenapa? Ternyata split-nya itu tidak kena dari take profit-nya. Nah, itu kita harus tampilkan juga dua garis yang naik turun ini, ya. Jadi kita klik show as price line. Jadi show bid dan as ini harus diklik semuanya, harus dicentang semuanya, ya. Jadi ada dua garis merah dan abu-abu di sini, bisa ditampilkan semuanya, ya, supaya kita tahu spreadnya itu seberapa. Lalu, nah, setelah seperti ini, ya, ini kita bisa rubah warnanya di sini. Nah, backgroundnya mau kita rubah yang warna hitam atau warna putih, ya. Kemudian foregroundnya itu yang ini, yang menampilkan angka-angka ini juga harus dirubah. Tidak, kalau bisa yang bertolak belakang dengan backgroundnya. Kemudian bar up-nya kita rubah warnanya, ya. Ini bar down-nya juga kita rubah. Misalnya kita pakai warna putih, ya, sebagai latarnya. Kemudian ini foreground-nya warna hitam supaya lebih kelihatan seperti ini. Kemudian bar up-nya warna hitam dan bar down-nya warna merah. Lalu untuk bull candle itu warna hijau, bear candle warna merah. Nah, tampilannya masih seperti ini, ya. Ini masih menggunakan bar, ya, bar, bukan candlestick. Bagaimana cara merubah menjadi candlestick? Kita tinggal klik ini. Nah, ini akan jadi lebih enak untuk dipandang dan layarnya bisa lebih lebar, ya. Bisa lebih lebar segini, seperti ini. Lalu kalau di PC kan biasanya ini kan mepet, ya, dengan sini. Bagaimana caranya supaya kita lebih ke tengah sini? Kita klik ini. Nah, seperti itu. Sangat mudah sekali. Lalu kalau kita geser ke belakang, biasanya dia akan balik sendiri. Dia akan balik sendiri. Nah, kita geser lagi, dia balik lagi, ya kan? Bagaimana caranya supaya stabil, ya? Ya, kita klik ini, scroll the chart to the end. Nah, ini nggak usah digunakan. Kalau teman-teman pengen mau scroll ke belakang dengan bebas, ya. Seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman pengen balik ke depan lagi, ya tinggal klik ini. Nah, kalau pengen gambarnya lebih kecil, kita klik tombol minus di keyboardnya, kemudian tampilannya akan kecil seperti ini. Lalu, supaya kita bisa terapkan ke semua
pasangan mata uang ya yang ada di sini. Biar lebih mudah settingannya, kita simpan settingannya. Kita masuk ke klik kanan ya, klik kanan, kemudian masuk ke template, save template, kita rubah namanya. Misalnya template sederhana atau visual elegan gitu ya, elegan. Nah, kita save. Lalu ketika kita masuk ke market yang lain, misalnya seperti ini, kita tinggal ambil lagi dari template ya. Nah, seketika langsung berubah menjadi tampilan yang lebih enak untuk dipandang. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, untuk sharing saya mengenai bagaimana cara merapikan tampilan dari MetaTrader 4 ya. Dan manfaatnya dari tampilan yang lebih bagus ini, teman-teman jadi lebih semangat dalam trading, visualnya akan menjadi lebih enak dipandang, dan kalau visualnya enak dipandang artinya dalam melakukan analisa itu akan jauh lebih mudah dimengerti ya analisanya, dan akan potensi untuk kesalahannya itu akan mengecil. Kalau potensi kesalahannya itu mengecil, artinya potensi keuntungannya itu akan meningkat ya. Saya harap video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe. Saya Adi Novianto Putra. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.